Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Hai anak-anak Indonesia, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dengan Bapak di sini. Kita akan mempelajari tentang teks untuk siswa kelas 9 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang teks cerpen. Bahwa dalam teks cerpen ini kompetensi dasar yang akan kita ambil di sini adalah kompetensi dasar yang mencapai tentang konsep berikut ini. Di 3.5 kita akan membahas tentang bagaimana cara mengidentifikasi dari teks unsur-unsur yang mengembangkan dalam teks cerpen. Kemudian di 4.5 kita akan membahas nanti tentang bagaimana cara kita menyimpulkan dari sebuah unsur cerpen itu. Tujuan dalam pembelajaran kita kali ini adalah pertama sekali untuk mengetahui apa sebenarnya pengertian dari cerpen itu. Dan yang kedua, nanti kita akan mengidentifikasi unsur-unsur yang membangun sebuah cerpen. Serta yang ketiga, nanti kita kemudian akan merumuskan dan menyimpulkan apa sebenarnya apa yang membangun dari cerpen tersebut. Nah, Ananda sekalian, kalau kita pahami tentang sebuah cerpen, cerpen itu sebenarnya merupakan singkatan dari cerita pendek. Cerpen adalah sepotongan riwayat hidup seorang tokoh yang diceritakan merupakan cerita yang hanya membahas tentang satu bentuk peristiwa saja yang dialami oleh tokoh tersebut. Nah, ciri-ciri cerpen ini biasanya dia berkisar sekitar antara 10 menit sampai dengan setengah jam lama membacanya, dan kemudian jumlah katanya sekitar 500 atau sampai dengan 5.000 kata. Dan kalau kita membacanya, bisa dibaca dengan posisi kita yang duduk-duduk atau posisi santai. Sebuah cerpen adalah merupakan sebuah hal yang mengisahkan atau meriwayatkan sesuatu untuk menginspirasi kita dalam menceritakan kehidupan di dunia nyata ini. Nah, Nanda, sekarang kita akan mencoba untuk mengidentifikasi sebenarnya apa-apa saja yang harus ada dalam sebuah cerpen itu. Untuk pastinya kita tonton dulu video berikut ini. Maafkan aku, Mama. Goresan pena Rusdian Effendi. Fajar menyingsing di balik pepohonan hijau, seolah memberi tiupan kehangatan kepada kita manusia, insan pendamba kehidupan. Menuju sujud dalam dekapanmu, ya Robbi. Lamunanku tersadar seketika Mama memanggilku. Tirai jendela kubuka lebar, dan aku pun berdiri menemui sang pencitra dalam hidupku. Ya Mama. Hari demi hari aku berdagang kue dan gorengan dalam tampah rakitan almarhum Papa yang selalu menjadi penyemangat dan pengingatku dikala aku akan mendagangkan jualan ini. Aku pergi dulu ya, Ma. Mama menganggukkan kepalanya dengan wajah penuh harap. Semoga aku pulang membawa keuntungan dari hasil daganganku yang akan kami gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk keperluan sekolahku nanti. Sudah bulan ketiga, aku tak bisa gunakan HP kesayanganku karena aku terkendala uang untuk membeli paket internet. Bahkan aku dan Mama yang biasanya naik sepeda motor kini harus mengistirahatkannya karena selain minyak yang tak sanggup kami beli, juga karena rantai kereta yang putus. Semua tak ada lagi biaya buat mereferasinya. Tapi syukurlah masih ada sepeda ontel peninggalan almarhum Papa. Masih juga bisa kami gunakan. Digunakan Mama untuk keperluan pergi ke tempat pekerjaannya sebagai tukang cuci pakaian
di perumahan dekat kami tinggal. Jika ku ingat tentang sekolah, aku sedih bercampur malu pada guruku. Beliau rela datang ke rumahku setiap 2 hari sekali, hanya untuk menyapa dan mengajariku. Pak Anto namanya. Beliau ramah, bersahaja, bahkan penolong. Setiap minggu ia selalu mengantarkan 3 kilogram beras dan 1 papan telur ayam. Terkadang kalau selesai belajar, bukan aku yang memberikan imbalan, tapi malah dia yang memberiku uang. Ini buatmu, uang untuk sekedar jajan atau keperluan buat beli ATK dan buku tulis. Awalnya aku berat menerimanya, tapi Pak Anto terus mendesakku. Katanya, di masa-masa sulit ini, kita harus saling berbagi, nak. Sungguh, luar biasa mulia hati Pak Anto itu. Mudah-mudahan Pak Anto dan guru-guru lainnya di sana, di antero Indonesia ini, akan menerima balasan yang indah di mata Allah. Semoga surga Jannatun Naim akan menantinya. Setiap aku melihat dari kejauhan, Pak Anto selalu berjalan dengan penuh semangat. Padahal hidupnya juga tak begitu kaya seperti orang-orang yang tinggal di rumah mewah. Rumahnya pun sama seperti bangunan rumah kami, warisan Papa. Beliau hidup sederhana, tapi terkesan bahagia. Aku jadi teringat Papa. Andai Papa masih hidup, mungkin ia juga seperti Pak Anto, karena Papa sering mengajariku juga untuk berbagi. Aku ingat dan masih sangat ingat di pikiranku saat dibawa Papa berdagang buah di pinggir jalan Pasundan di areal wilayah Carrefour sekarang. Beliau selalu mengajariku untuk berbagi seperti yang dilakukan Pak Anto guruku. Terkadang saat toko mau dibuka dan kami masih berbenah, ada selalu pengemis tua dan renta datang ke toko kami. Seorang nenek-nenek yang bertubuh kurus, kecil, dan sedikit membungkuk, selalu duduk atau jongkok di depan toko kami. Ia selalu menatap dari kejauhan segala aktivitas kami saat pagi membuka toko. Maklumlah, Papa waktu itu sangat sekali antusias dan bersemangat untuk berdagang buah saat itu. Dan aku pun semakin bergairah dan sangat-sangat senang sekali melihat Papa membuka usaha dagangan toko buah di pinggir jalan. Tapi waktu itu aku masih di sekolah, dan sekolahku berada di wilayah Darussalam. Dan alhamdulillahnya masuk siang, jadi paginya aku bisa buat bantu Papa. Budi, ambil dulu uang itu yang ada di laci. Sepertinya Papa ada meninggalkan beberapa lembar uang di dalam laci. Dia selalu seperti itu, menyisakan uang selalu setiap harinya di laci.
Berikan uang itu buat nenek-nenek yang jongkok di depan sana, cepat. Itulah selalu kata-kata papa yang selalu membuatku semakin rindu pada papa. Jika ingat jiwa kedermawanannya, kadang aku tak bertanya lagi pada papa berapa uang yang harus aku kasih. Selalu aku lihat uang 10.000, bahkan kulebihkan 20.000, dan kuberikan langsung kepada nenek tua itu. Sesekali wajah nenek itu seperti mau menangis, bahagia melihatku memberikan uang itu. Bibirnya bergetar dan terkadang tak sanggup mengucapkan terima kasih. Suaranya sangat pelan, bahkan sesekali ia meneteskan air mata sambil meletakkan uang yang saya beri tadi ke keningnya dengan tangan kanannya sambil mengucapkan, "Alhamdulillah, terima kasih ya Cuk." Selain nenek itu, ada juga seorang kakek yang kakinya pincang, selalu membawa tongkat. Itu juga sering duduk di depan toko kami saat kami sedang membuka toko. Baik Ananda, sudah ditonton video tadi? Itu adalah satu contoh dari bagian kecil sebuah cerpen berjudul Maafkan Aku Mama. Masih part 1. Kalau kalian semua ingin menonton yang lain, silahkan nanti dilihat di bagian yang lain. Di atas ini ada link kita tentang Maafkan Aku Mama dari episode 1 sampai episode ke-4. Nah, sekarang kita bahas kembali tentang unsur-unsur yang membangun sebuah karya sastra. Unsur yang membangun sebuah karya sastra itu sebenarnya ada dua. Satu unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang dikaji dari dalam karya sastra itu sendiri. Dan artinya kita membahas tentang bagian-bagian penting apa yang membangun dari cerpen tersebut. Apa-apa saja itu? Yang pertama adalah tema. Tema adalah dasar cerita yang terjadi dalam sebuah cerpen dan dia mengikat semua unsur yang ada dalam cerita tersebut. Sehingga semua cerita itu tergantung dan teratur pada tema yang diangkat dalam cerita tersebut. Nah, tema dalam video tadi adalah mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang mempertahankan hidupnya untuk kelangsungan hidup dalam masa pandemi bersama dengan ibunya. Yang kedua adalah amanat. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan oleh seseorang dalam cerita itu. Artinya si penulis yang akan menceritakan pesan itu. Nah, dalam cerita tadi ini pesannya adalah mengisahkan tentang kasih sayang seorang anak terhadap ibunya. Dan kita harus saling berbagi dan saling menyayangi. Terbukti dari cerita tadi bahwa anak tersebut diajarkan oleh almarhum ayahnya untuk saling berbagi kepada orang lain. Begitu juga ibu gurunya, Pak Anto, yang rela untuk membagi dalam masa pandemi ini dengan anak tersebut, si Budi. Yang ketiga adalah tokoh. Tokoh adalah orang yang akan menjadi pembicaraan atau pelaku dalam cerpen tersebut. Tokoh ini dibagi menjadi dua bagian pada dasarnya, tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama adalah orang yang menjadi topik sumber cerita, sedangkan topik pendukung adalah orang pendukung adalah orang yang selalu menambahi atau memiliki atau ikut di dalam cerita itu dan memberikan bunga atau memberikan suasana terhadap tokoh utamanya. Nah, tokoh yang lain atau jenis alur yang lain sebenarnya kalau kita lihat dari pembagian jenis alur itu terbagi kepada 3 bahagian. Alur protagonis adalah alur yang dikagumi dalam cerita. Biasanya alur tersebut ini adalah alur yang menceritakan tentang tokoh utama yang baik hati. Kemudian alur yang kedua disebut dengan alur antagonis. Antagonis adalah tokoh di mana tokohnya itu bertingkah atau menjadi biang masalah atau konflik dalam cerita itu dan dia tidak disukai dalam cerita cerpen tersebut. Sedangkan tritagonis adalah tokoh yang sangat membantu dan berperan sebagai penengah dalam 2 jenis sifat tokoh tersebut.
Nah, kalau kita lihat dari jenis cerita kita tadi, Maafkan Aku Mama part 1 tadi, dia menceritakan tokoh utamanya yang bersifat protagonis dan tokoh tambahannya yang juga bersifat protagonis. Tokoh aku, si Budi, dan tokoh tambahannya itu ada ibunya, ada kakek pengemis, ada seorang nenek pengemis, kemudian ada juga almarhum Papa dan Pak Anto, yang mereka semua adalah tokoh-tokoh protagonis itu. Yang keempat adalah perwatakan atau penokohan. Bagian ini disebut dengan karakter atau sifat dari peran-peran yang diperankan oleh masing-masing tokoh yang ada di dalamnya. Dalam cerita tadi, ada tokoh utama yang disebut dengan si Budi. Budi adalah orang yang rajin dan selalu membantu ibunya. Kemudian ada lagi tokoh yang lain, yang penokohan yang lain yang disebut dengan si ayahnya atau almarhum Papa dengan Pak Anto. Mereka berdua juga orang yang memiliki karakter yang hampir mirip karena mereka bersifat dermawan. Ibunya adalah orang yang selalu rajin dan giat seperti tadi si Budi, karena ibunya juga rajin bekerja untuk membanting tulang, untuk bersama-sama membangun keluarga itu untuk mencari nafkah. Sementara ada juga tokoh yang lain yang disebut pengemis. Nah, pengemis seperti biasa, yang namanya pengemis, dia wataknya seperti itu, dia suka meminta-minta di pinggir jalan. Unsur yang kelima disebut dengan latar. Nama lain dari latar adalah bisa disebut dengan setting. Nah, latar atau setting ini terbagi tiga. Pertama, latar waktu. Yang kedua, latar tempat. Yang ketiga, latar suasana. Nah, dalam cerita tadi, untuk latar waktunya itu diceritakan pada masa pandemi. Karena tadi si Budi bercerita tentang kondisi kehidupannya di masa pandemi. Dan biasanya dia sering menceritakan kondisi di pagi hari. Seperti membuka toko, berjualan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk latar tempatnya, dia bercerita itu di kondisi dia pada saat berangkat ke sekolah. Itu latar tempat yang dia ceritakan pada cerita tadi. Kemudian latar suasana adalah latar yang menceritakan tentang keadaan dan kondisi di mana posisi si Budi yang selalu berusaha untuk bekerja, dan suasana-suasana ceria pada saat pagi hari seperti yang mereka lakukan. Yang keenam adalah alur. Alur adalah jalan cerita dari cerita cerpen tadi. Alur itu terbagi tiga. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Alur maju adalah alur di mana pergerakan cerita itu berjalan ke depan dan dia berjalan menurut urutan waktu secara rintis, dia secara runtun, mulai dari awal cerita, bagaimana cerita itu terjadi dan memuncak sampai dengan kronologis terakhirnya penyelesaian. Biasanya alur ini disebut dengan alur progresif atau alur kronologis. Nah, yang kedua disebut dengan alur mundur. Alur mundur adalah alur di mana bercerita berflashback atau menceritakan masa lalu, kemudian dia bergerak lagi ke depan. Nah, alur mundur ini nama lainnya adalah alur sorot balik atau alur flashback. Kemudian yang ketiga adalah alur campuran. Alur campuran adalah alur perpaduan di mana cerita ini bisa mulai dari cerita itu berakhir atau di akhir cerita, atau dia mengulang dari cerita yang lalu, kemudian kembali ke cerita awal dan balik lagi ke cerita yang lalu. Disebutlah alur itu disebut alur campuran. Yang ketujuh dalam cerita ini disebut dengan sudut pandang. Sudut pandang adalah cara tokoh atau cara penulis untuk menceritakan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Sudut pandang dalam cerita biasanya ada 4. Sudut pandang orang pertama pelaku utama, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan sudut pandang orang ketiga terbatas. Sudut pandang orang pertama pelaku utama adalah sudut pandang di mana orang pertama itu bertingkah dan dia langsung ikut terlibat di dalamnya. Biasanya menggunakan kata-kata aku di dalam cerita itu. Kemudian sudut pandang orang pertama pelaku sampingan adalah sudut pandang di mana tokoh itu menceritakan orang lain, tapi yang menceritakan itu orang pertama atau aku. Dia menceritakan orang lain tapi aku ada di dalamnya. Sementara sudut pandang orang ketiga serba tahu adalah sudut pandang di mana orang ketiga atau orang yang
yang menceritakan orang lain dan semuanya bertingkah seperti Tuhan. Dia serba tahu apa saja yang dilakukan tokoh-tokoh di dalam cerita itu. Bahkan kondisinya pun seandainya di dalam sebuah kamar yang tidak bisa dilihat, kondisi itu mampu diceritakan dalam sebuah cerpen. Itulah sudut pandang yang orang ketiga serba tahu. Sudut pandang orang ketiga terbatas adalah sudut pandang di mana penceritaan dari orang yang dari penceritaan itu dia hanya menceritakan sepengelihatannya saja. Hanya yang dia tahu saja. Jadi hal-hal yang di luar dari hal, misalnya seperti tadi di dalam kamar atau situasi yang tidak dilihat oleh mata, itu tidak diketahui, itu tidak masuk dalam cerita di sudut pandang orang ketiga terbatas. Yang kedelapan adalah majas atau gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa sebenarnya ada dua hal. Satu, gaya bahasa atau majas perbandingan. Yang kedua, majas pertentangan. Di majas perbandingan, itu adalah majas yang membandingkan persamaan-persamaan sifat di dalamnya. Majas perbandingan ini terbagi lagi kepada 4 bagian. Satu, majas yang disebut dengan majas perumpamaan atau asosiasi. Nah, majas ini adalah majas yang di dalamnya membandingkan dan biasanya menggunakan kata-kata bak ibarat seperti laksana umpama. Contohnya, rambutnya panjang, bak mayang terurai. Kemudian ada juga majasnya disebut majas metafora. Majas yang membandingkan persamaan sifat dan biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan di dalamnya. Contoh, si Raja Siang telah keluar dari peraduan. Kata si Raja Siang termasuk bagian dari majas. Majas metafora. Yang ketiga adalah majas personifikasi. Benda mati seolah-olah hidup. Misalnya contoh, pulpennya menari-nari di atas kertas. Atau misalnya nyur kelapa melambai-lambai memanggilku. Nyur kelapa benda mati seolah-olah hidup melambai-lambai. Kemudian yang keempat disebut dengan majas alegori. Majas alegori adalah majas yang di dalamnya itu binatang bisa bertingkah laku seperti manusia. Contohnya adalah kupu-kupu itu tersenyum melihat buaya tertipu. Nah, binatang kupu-kupu bisa tersenyum seperti layaknya manusia. Kemudian ada juga yang kedua disebut dengan majas pertentangan. Majas yang membedakan perbedaan-perbedaan di dalam kontekstual antara satu benda kepada benda yang lain. Majas perbedaan ini atau majas pertentangan ini terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama adalah hiperbola. Hiperbola adalah majas yang berlebih-lebihan. Jadi tangan saya selalu seperti ini kalau menjelaskannya. Hiperbola artinya dia di luar dari akal sehat manusia. Kalau kita menjelaskan itu kata-kata yang disampaikan di luar dari akal sehat manusia. Contohnya, suara penonton itu menggelegar sampai ke langit ke-7. Nah, kita kan akal sehat kita berpikir bahwa sampai ke langit ke-7. Nah, kata-kata itu kan di luar dari nalar manusia. Majas hiperbola. Lawannya adalah majas litotes, merendahkan dari keadaan yang sebenarnya. Contohnya, datanglah ke gubuk reokku. Kata gubuk reok itu adalah merendahkan dari keadaan yang sebenarnya, walaupun sebenarnya rumahnya tidak gubuk. Yang ketiga adalah majas itu dalam contohnya disebut dengan majas ironi. Majas ironi adalah majas yang memuji dulu baru kemudian menjatuhkannya. Contohnya adalah, bagus sekali bajumu ya, seperti layaknya kain lap. Nah, dia kan memuji dulu baru kemudian menjatuhkan. Dan yang terakhir adalah majas alusio. Majas alusio itu ada 2. Yang pertama mengisahkan tentang tokoh bersejarah, atau yang kedua menceritakan tentang peristiwa yang bersejarah. Kalau tokoh bersejarah contohnya adalah jadilah Soekarno muda yang membangun bangsa. Kalau contoh dari sebuah peristiwa, misalnya peristiwa Semanggi adalah menjadi tolak ukur demokrasi di Indonesia. Nah, itulah dia contoh dari majas-majas yang sudah saya paparkan. Baik Ananda, sekarang kita masuk ke bagian unsur yang kedua, yakni unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang dikaji dari luar karya sastra. Unsur-unsur tersebut adalah yang pertama biografi pengarang. Biografi pengarang ini sangat berpengaruh terhadap penciptaan sebuah cerpen. Kenapa? Karena faktor pengarang itu memiliki daftar riwayat hidupnya, bahwa dia catatannya berpendidikan sebagai ini, sebagai itu. Nah, itu sangat berpengaruh sekali terhadap karya yang dia ciptakan. Yang kedua, psikologi pengarang. Artinya adalah kejiwaan dari jiwa pengarang akan membentuk sebuah cerpen menurut versi kejiwaan pengarang itu sendiri.
Yang ketiga adalah nilai-nilai moral. Nah, nilai-nilai moral ini adalah pesan-pesan yang biasa mendasari di dalam masyarakat sehingga terpengaruh terhadap proses penciptaan cerpen. Apa itu nilai moralnya? Pertama, nilai agama. Nilai-nilai agama ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan orang. Misalnya, seandainya pencipta karya itu beragama muslim, maka pada saat dia menciptakan cerpennya selalu saja tokoh-tokohnya beragama dan menganut agama Islam. Kemudian ada juga selanjutnya yang disebut dengan proses nilai-nilai sosial, nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia biasanya menjadi sangat berpengaruh terhadap proses penciptaan cerpen di Indonesia itu sendiri. Yang ketiga adalah nilai budaya. Nilai budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang muncul sebagai tradisi di budaya-budaya setempat. Misalnya saja, kalau di Indonesia ada budaya dari suku Padang. Orang Padang membiasakan kehidupan mereka dengan gaya bahasa dengan budaya-budaya orang Padang. Misalnya berbudaya Nini Mama atau kebiasaan mereka yang menggunakan suku patrialisme. Mereka mengutamakan kaum ibunya. Maka pada saat pengarang untuk menceritakan itu, terkadang nilai budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang muncul pada budaya Padang itu akan terpengaruh terhadap penciptaan cerpen yang dia buat. Baik Ananda, sebelum diakhiri Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Dari video yang tadi, maafkan aku mama part 1, coba kalian buat unsur intrinsiknya yang 7 tadi. Silahkan Ananda semua buat apa tema, amanat, alur, perwatakan, gaya bahasa, sudut pandangnya di dalam sebuah buku catatan kalian atau buku latihan kalian, dan nanti kita kumpulkan setelah pembelajaran kita berakhir. Oke Ananda? Baik, demikian tadi pembelajaran kita tentang cerpen di pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri pelajaran kita ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.